pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare dengan sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, melihat keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Kota Pare-Pare yang setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga diperlukan penataan kembali. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pare-Pare, Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH pada rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Pare-Pare. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Pare-Pare yang telah mengajukan ranperda inisiatif tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan maksud menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanahkan dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini, keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Kota Pare-Pare setiap tahunnya mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH pada acara rapat paripurna dengan agenda pendapat Wali Kota Pare-Pare tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Pare-Pare pada Rabu 3 Maret 2021. Bapak Ibu pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, kami mengapresiasi DPRD Kota Pare-Pare yang mengajukan rancangan perda inisiatif tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan maksud menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam hal ini, keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Kota Pare-Pare setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pemadam Kebakaran turut berpartisipasi mensuplai kebutuhan air dalam mensukseskan program pembangunan sarana dan prasarana masyarakat Bacukiki pada kegiatan TMMD ke-110. Dalam pelaksanaan TMMD yang ke-110 tahun 2021 di wilayah Kodim 1405 Malusetasi di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare sudah dimulai dikerjakan. Hal ini tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah maupun warga desa setempat. Tampak mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pare-Pare turut andil dalam penyaluran air bersih ke lokasi pelaksanaan TMMD. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan TMMD yang ke-110, khususnya dalam mendukung kegiatan TMMD. Tampak sinergitas antara TNI dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya pemerintah kota, sangat terlihat jelas dalam menghadirkan TMMD di wilayah ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota Pare-Pare menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pare-Pare terhadap ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Tanggapan ini disampaikan atau dibacakan oleh Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim. Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pare-Pare terhadap ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan.
Tanggapan ini disampaikan atau dibacakan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Parepare pada Rabu 3 Maret 2021. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo Esos, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samso Alam SH. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-16 masa persidangan kedua tahun sidang kedua tahun 2021 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Di hadapan anggota Dewan yang terhormat, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menanggapi satu persatu 6 fraksi dengan baik hingga rapat paripurna selesai, yang diawali dengan jawaban atas pandangan fraksi Partai Golkar. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golongan Karya yang mengapresiasi pemerintah daerah yang berupaya membuat payung hukum daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Kedua, kami sepakat dengan fraksi Partai Golongan Karya bahwa perlu ada pasal yang mengatur badan akreditasi pendidikan sekolah atau madrasah sehingga melahirkan sekolah yang bermutu, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. 3. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, dalam rangka mengantisipasi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu, Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan menggelar apel guna mengecek sejumlah perlengkapan personelnya. Dalam rangka mengecek kesiapan personil, Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan melaksanakan apel kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan di Markas Komando Batalion B Pelopor, Jalan Kholik, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk menunjukkan bakti Brimob untuk masyarakat. Apel kesiapsiagaan dilakukan untuk mengetahui tingkat persiapan personil dan peralatan maupun perlengkapannya. Selain itu juga dalam apel kesiapsiagaan ini dilakukan pemeriksaan sikap tampang dan pemeriksaan perlengkapan pribadi yang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari mengatakan apel kesiapsiagaan ini dilaksanakan sesuai instruksi dari pimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan para personil yang berada di daerah masing-masing. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 Parepare bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang dalam program Easy Passport. Program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga pelayanan prima dari Kantor Imigrasi tetap dapat dilakukan. Program pembuatan paspor Easy Paspor Kantor Imigrasi Kelas 2 Parepare bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini merupakan komitmen Kanwil Sulawesi Selatan dalam mendekatkan imigrasi ke masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Dodi Karnida saat meninjau pelaksanaan kegiatan Easy Paspor di Pinrang bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Haji Irfan Daming. Sama dengan Kementerian Agama Pinrang dalam hal pelayanan paspor. Jadi namanya Easy Paspor. Jadi pelayanan memudahkan kepada masyarakat, mendekatkan imigrasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati pelayanan yang lebih nyaman daripada dari sini 30 orang ke Parepare mungkin lebih efektif kami yang datang ke sini kan seperti itu. Dan ini kegiatan ini merupakan target kinerja jajaran keimigrasian di masing-masing provinsi. Hari Sabtu kemarin saya ke Jeneponto dan hari ini hadir ke Pinrang dan mudah-mudahan kehadiran kami ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Memang di sini kerjasama dengan Kementerian Agama
karena pemohon yang banyak adalah jemaah haji, tetapi ternyata ada juga pelaut, kemudian juga mungkin masyarakat umum atau pegawai Pemda di sini bisa bergabung di sini. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Haji Irfan Daming berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga pelayanan prima dari Kantor Imigrasi Parepare memberikan kemudahan dan efektivitas dari segi materi dan waktu kepada masyarakat Pinrang. Pada kegiatan ini diikuti sebanyak 30 pemohon yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan pemirsa, saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.